Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang medok. Di antara polo-polo aku yakin ada yang masih duduk di bangku SMP. Dan aku juga yakin kebanyakan dari polo-polo yang nonton video ini masih inget masa-masa SMP. Ya meskipun nggak inget sepenuhnya hari apa, gurunya siapa, tapi paling nggak itu inget gitu loh, kenakalan paling hebatku di masa SMP itu kayak apa. Kalau waktu aku SMP dulu itu kenakalan terhebatku adalah olahraga setiap jam istirahat, sampai-sampai waktu masuk pelajaran itu masih keringetan dan akhirnya kena hukuman. Nah, aku segitu itu. Mungkin ada nggak ya lebih dari itu? Ya mungkin berantem sama temen, ya gitu itu. Nah, tapi di video kali ini aku mau menceritakan kenakalan anak SMP di Korea di tahun 2023 yang tentunya melibatkan polisi dan mengejutkan seluruh warga di Korea. Langsung kita mulai. Kejadian kali ini terjadi pada tanggal 3 Oktober tahun 2023. Masih belum terlalu lama, masih 3 bulan yang lalu. Mungkin kalau misalnya aku sama Polo kita ngelihat HP kita, lihat galeri, kita masih inget kita makan apa. Ya nggak segitunya juga sih, bercanda. Oke, bercanda. Seperti yang udah aku sampaikan tadi, kejadiannya ini kan pada tanggal 3 Oktober tahun 2023. Nah, waktu itu pelakunya kita sebut saja si A yang berusia 15 tahun ini. Anak berusia 15 tahun tentu nggak boleh naik sepeda motor, tapi ya sama lah ya, di mana-mana ada aja anak SMP yang mengendarai sepeda motor dan ya nggak benar sih, tapi masih bisa dipahami sampai sini. Nah, ini anak dia itu mengendarai sepeda motor di subuh hari di kota Nonsan. Sedikit penjelasan tentang Nonsan. Nonsan ini tergolong kota yang sangat kecil di Korea, dan di Korea itu pada umumnya cowok-cowok waktu hamil akan ke sana karena di situ tuh ada kayak training camp awal. Jadi waktu pertama laki-laki itu masuk hamil, sebelum dikirimkan ke camp yang 2 tahun itu, mereka itu dikirim dulu 3 mingguan. Nah, itu di Nonsan. Jadi biasanya itu lebih dikenal sebagai tempat latihan awal tentara kayak gitu. Nonsan itu kesannya kayak gitu dan lumayan desa. Aku pernah ke sana soalnya waktu Jinet pertama dapat beasiswa, dia itu dikirim untuk belajar bahasa Koreanya di Nonsan situ itu. Sungguhan. Kampung sungguhan. Lebih kota Malang. Gak Korea, sumprit. Mungkin banding Lawang lah kayak gitu itulah. Ya, mungkin kalau yang tahu kota Lawang. Bahkan mungkin unda-undi sama Lawang, sungguhan. Bukannya aku merendahkan Lawang atau gimana, cuman perbandingan biar pol-pol lebih dapat lagi. Penduduknya aja loh diperkirakan cuma 120.000 orang. Dikit ya toh. Nah, kembali lagi ke si A itu tadi. Si A itu mengendarai sepeda motor dan kebetulan dia itu melihat satu perempuan, lebih tepatnya ibu-ibu berusia sekitar 40 tahunan. Nah, di sini kita sebut si B. Nah, ibu B ini kebetulan waktu itu minum alkohol, tapi nggak sampai mabuk atau gimana, ya minum dikit gitu, dan lagi jalan menuju rumahnya. Dan karena Nonsan ini kota kecil dan juga susah untuk cari taksi, akhirnya ibunya itu jalan ke rumah gitu. Ibu B yang lagi jalan ke rumah ini tiba-tiba didatangi sama si A, dan si A itu nawarkan, "Bu, kayaknya lagi ke rumah ya, Bu? Saya kenal kok ini sama ini, keluarganya ibu itu yang tinggal di situ tetap ya. Tahu lah, kita kan satu kota ini, satu warga kota ini. Saya antarkan aja, Bu, daripada jalan gini nggak nyampe-nyampe loh ini. Iya ini, saya antar. Mau, Bu? Gonceng saya aja." Jujur, ibu B yang mendapatkan tawaran untuk diantarkan oleh seorang anak laki-laki yang berusia 15 tahun. Tentunya ada kecemasan, tapi di satu sisi Nonsan ini kan kota kecil kayak kampung gitu, jadi oh iyalah paling ya anaknya tetangganya siapa gitu, dan udah gitu terkesan gak terlalu membahayakan dirinya. Jadi ya udahlah, antarkan ya, makasih Dek, dan naik di sepeda motor si A ini. Sekali lagi, si A ini berusia 15 tahun, si B berusia 40 tahun. Memang 40 tahun ini tergolong usia yang lumayan tua, tapi bukan usia yang lemah ya, atau sebenarnya masih usia aktif. Nah, diingat. Akhirnya ibu B ini naik di belakang dan si A mulai nyetir. Ngeng gitu. Ibu B itu ngeliat, tapi ini kok arahnya bukan ke arah rumahku gitu, kayak agak aneh gitu. Dan tiba-tiba si A itu membelokkan sepeda motornya dan masuk ke salah satu SD yang ada di Nonsan. Dan tentunya ini karena subuh hari, sekolahnya itu juga kosong. Sesampainya di situ, tiba-tiba ibu B ini disuruh turun, kepalanya itu langsung ditarik dan kayak dilemparkan ke lantai. Nah, si A yang tadinya itu berpura-pura sebagai anak remaja baik yang menawarkan untuk mengantarkan sampai rumah, tiba-tiba dia itu berubah. Si A memperkosa
ibu B dan mulai memukul ibu B. Kondisinya di sini seperti yang udah aku sampaikan tadi, ibu B ini memang usia produktif, tapi juga mengonsumsi sedikit alkohol sehingga mungkin tidak sekuat yang seharusnya. Dan di luar itu, si A ini kan juga di usia-usia kuat-kuatnya anak-anak remaja ya, atau bukan SD, SMP. Di gedung SD, bayangkan, di gedung SD si A ini memperkosa dan juga melakukan kekerasan kepada ibu B ini. Tidak selesai di situ, si A itu tiba-tiba mengeluarkan HP dan mulai memoto ibu B yang kondisinya telanjang dan juga sedang menangis. Setelah difoto, si A ini bilang kepada ibu B, "Kamu punya putri loh? Kalau kamu ngelaporkan ini ke polisi, korban berikutnya itu anakmu. Ngerti gak?" Diancam seperti itu. Udah sampai sini, si A itu masih nggak kenal berhenti. Dia itu terus melanjutkan kekerasan dan juga terus-menerus menakuti ibu B selama 1 jam. Dan setelah itu, uang cash yang dimiliki oleh ibu B senilai 100.000 won dirupiahkan sekitar 1,2 juta rupiahan. Itu pun dirampas dan si A meninggalkan ibu B ini di gedung sekolah menggunakan sepeda motornya. Oh, by the way, nggak cuma uang cash, tapi juga HP-nya ibu B. Jadi benar-benar ditinggal dalam kondisi nggak berdaya di gedung sekolah di subuh hari. Si A sudah meninggalkan tempat, si ibu ini mengenakan bajunya lagi dan pergi ke jalan besar. Berharap ada orang yang bisa membantu dirinya karena HP juga nggak ada, tentu juga mental juga udah hancur karena diberlakukan seperti itu oleh anak berusia 15 tahun di gedung SD di tempat yang terbuka gitu. Tentunya cukup banyak pengendara-pengendara yang takut. Bayangkan kalau di malam hari kita nyetir tiba-tiba ada ibu-ibu yang nangis minta berhenti. Agak serem ya toh. Untungnya ada satu pengendara yang berhenti dan membantu si ibu ini. Dilaporkan ke kantor polisi dan polisi datang. Jadi seperti yang udah aku sampaikan tadi, karena Nonsan ini kota kecil, di malam hari itu agak sepi ya. Tapi untungnya ada orang yang membantu ibu B ini. Polisi yang mendapatkan laporan langsung melakukan penyelidikan dan tentunya karena kota kecil dan juga dilihat CCTV, jelas-jelas yang lewat itu cuma satu motor itu. Sehingga polisi berhasil menangkap pelaku alias si A ini di hari itu juga. Dan setelah diselidiki lebih lanjut lagi, bahkan sepeda motor yang digunakan si A ini juga merupakan motor curian. Jadi anak usia 15 tahun nyuri sepeda motor orang lalu melakukan kekerasan seperti ini di subuh hari. Di sini yang lebih mengejutkan lagi, tahu nggak apa? Setelah dicari tahu lebih lanjut, ternyata si A pada hari itu dia itu memang sudah merencanakan tindakannya ini. Jadi di malam hari dia itu sebenarnya sudah menargetkan satu orang lain, tapi lebih tepatnya adalah PSK. Nah, dia itu merencanakan untuk melakukan kekerasan ini kepada seorang PSK. Tapi karena ini tidak berhasil, di subuh hari dia mencari target dan ibu B ini menjadi target yang menjadi sasaran tanpa alasan gitu. 15 hari setelah itu pada tanggal 18 Oktober tahun 2023, Kepolisian Nonsan mengumumkan bahwa mereka membawa kasus ini ke pengadilan. Kepolisian Nonsan meminta kejaksaan untuk menuntut si A dengan gugatan perampokan untuk sepeda motor, lalu melanggar lalu lintas, lalu kekerasan, perampokan, dan juga cedera akibat perampokan. Jadi gugatannya ini lumayan beragam untuk anak berusia 15 tahun. Dan di bulan berikutnya pada tanggal 22 November tahun 2023 sidangnya terbuka. Di situ jaksa menuntut seperti ini. Hukuman penjara minimal 7 tahun dan maksimal 15 tahun ditambah dengan denda 300 ribuan sekitar 3,5 juta rupiah beserta bekerja sosial selama 3 tahun di lembaga ataupun fasilitas yang berhubungan dengan anak-anak muda dan juga disabilitas. Di situ, jaksa juga menyampaikan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh si A ini adalah kejahatan yang sangat serius yang mengakibatkan trauma dan juga shock terhadap korban. Mengingat kelakuan si A yang tidak bisa dimaafkan, tentunya hukuman berat tidak bisa dihindari. Jaksa bilang seperti itu. Tapi si A juga punya pengacara dan berikut merupakan apa yang disampaikan oleh pengacara si A. Bapak Hakim dan Jaksa, saya tahu bahwa ini merupakan kejadian yang sangat mengagetkan. Tapi perlu diingat bahwa keseharian si A merupakan anak yang sangat baik, merupakan seorang pribadi yang memiliki hati yang begitu lembut. Bahkan waktu dimarahi oleh guru di sekolahnya, dia
dia itu menangis. Hatinya itu begitu polos dan suci. Dan tentu si A saat ini sangat menyesali apa yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Pengacara bilang seperti itu, mencoba menyentuh hati hakim. Mendengar itu, jaksa pun membuat pernyataan berikutnya. Baik, pengacara, saya paham apa yang kamu sampaikan. Ya, tapi kamu itu loh menjelaskannya lebih ke arah emosional, nggak rasional. Ya toh, apa motifnya? Kenapa dia melakukan ini nggak dijelaskan? Cuman bilang orangnya baik gini. Sama sekali nggak menjelaskan. Dan di situ, jaksa juga menambahkan pernyataan berhubungan dengan percobaan si A untuk merampok dan juga melakukan kekerasan terhadap PSK, namun tidak berhasil karena datanya itu ada gitu loh di HP-nya si A ini. Jadi dijelaskan kepada hakim dan pengacara yang ada di situ. Si A yang katanya berpribadi baik sebenarnya sudah merencanakan kejahatan ini. Ini bukan kejahatan yang dilakukan semena-mena yang terjadi tiba-tiba. Si A sudah merencanakan tindakannya dan menargetkan seorang PSK menyewa dan setelah itu merampok kembali uangnya. Namun karena rencananya tidak berjalan dengan baik, korban Ibu B yang tidak salah apa-apa menjadi korban di malam itu. Jaksa menambahkan pernyataan seperti ini. Dan pada tanggal 13 Desember, hakim yang bernama Lee Hyun-woo membuat pernyataan seperti ini. Hukuman yang diturunkan adalah hukuman penjara hingga 10 tahun, minimal 5 tahun. Nah, ini artinya gini, si A ini dimasukkan penjara dan dilihat tindakannya. Kalau dia orangnya ternyata di situ baik dan juga merefleksikan diri, menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu salah, bisa jadi 5 tahun. Tapi kalau nggak, bisa sampai 10 tahun, kayak gitu. Ditambah dengan denda 200 ribuan, sekitar 2,4 juta rupiah, dan juga mengikuti pelatihan pencegahan seksual selama 80 jam. Ya, 80 jam. Ditambah lagi dengan bekerja sosial selama 5 tahun di fasilitas ataupun lembaga yang berhubungan dengan disabilitas ataupun anak-anak. Dan sekitar 2 minggu setelah itu, pada tanggal 29 Desember tahun 2023, ya 2 atau 3 hari sebelum akhir tahun, JTBC membuka satu pesan yang dituliskan oleh si A di dalam penjara. Tentu pesan yang dituliskan lumayan panjang, tapi ada satu bagian yang di-highlight. Dalam bahasa Korea bilang kayak gini. 나와서도 그러면 사람이 아니니 걱정 마시고 편히 쉬세요. Kalau saya mengulang perbuatan yang saya perbuat setelah saya keluar dari penjara, saya ini bukan manusia. Jadi saya harap ibu bisa beristirahat dengan tenang. Nggak semua istirahat dengan tenang Setelah melakukan kejadian kayak gini, lalu korbannya itu udah shock, punya putri, dan juga si ibu ini sebenarnya nggak punya suami sehingga bekerja keras untuk anaknya, kayak single mom gitu. Tapi setelah melakukan perbuatan ini dikasih pesan kayak gini, batinmu iso tak istirahat dengan tenang Membacang ini langsung, oh iya ya tak istirahat tenang, iso tak? Ya nggak mungkin bisa ya toh. Ya jadi kayak gitu. Mungkin Pol-Polo sekarang juga bisa merasakan bahwa kekerasan ataupun tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak-anak usia remaja zaman sekarang ini jauh lebih mengerikan dibanding anak-anak remaja beberapa ataupun puluhan tahun yang lalu. Tentunya diakibatkan karena sekarang kita itu semua punya HP, bukan berarti HP jelek. Menggunakan HP kita itu bisa mengakses cukup banyak informasi. Dulunya mungkin kita nggak tahu dan tidak melakukan hal-hal yang seperti itu. Tapi melalui informasi dan mungkin karena pribadi yang tidak sanggup memfilter sendiri apa informasi baik dan negatif, terjadilah seperti ini. Aku nggak merasa HP itu adalah sebuah hal yang jelek ataupun smartphone ini merupakan satu penemuan yang buruk, sama sekali nggak. Tapi melalui smartphone kita ini menjadi lebih tahu banyak hal, dan di situ kita ini cuma jadi tahu lebih cepat siapa orang yang memiliki kepribadian yang buruk dan juga siapa yang memiliki kepribadian yang baik. Istilahnya ada orang ya minum alkohol, ya udah dia cuma sebatas minum. Ada juga orang minum alkohol jadi kayak monster gitu. Bukan berarti alkohol itu selalu jelek. Memang jelek kalau diminum berlebihan. Tetapi ada orang yang jati dirinya itu terbuka setelah minum alkohol. Ada orang yang jati dirinya emang baik. Jadi apapun yang terjadi dirinya emang kayak gitu. Ada orang yang pura-pura baik tapi terkelupas setelah minum alkohol. Nah, itu yang aku rasa. Oke, Pol-Polo, jadi video kali ini sampai di sini, dan aku ngerasa anak-anak SMP zaman sekarang, kalau SD masih terlalu muda, SMP zaman sekarang itu informasinya udah jauh lebih banyak dibandingkan orang-orang dewasa 20 ataupun 10 tahun yang lalu. Sekarang ini informasi lebih cepat dan sangat mudah untuk diakses. Ya, itu yang aku rasa.
Jadi, buat anak-anak SMP, HP ini sangat berguna. Gunakan untuk mencari informasi yang mungkin anak-anak SMP di 20 tahun yang lalu itu nggak bisa tahu, sehingga kamu bisa lebih sukses ataupun lebih dewasa lagi dibanding anak-anak SMP 20 tahun yang lalu. Jangan sampai karena kamu bisa mengakses informasi yang tidak bisa diakses oleh anak-anak SMP 20 tahun yang lalu, kamu melakukan kejahatan yang tidak pernah dilakukan oleh anak-anak SMP 20 ataupun beberapa tahun yang lalu. Oke, Polo-Polo, video kali ini sampai di sini. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya.